Saya melihat orang-orang diperlihatkan akan segala perbuatan-perbuatan mereka. Saya tahu itu adalah masa penghakiman. Ya. Saya tahu itu adalah masa yang sangat sulit yang dihadapi setiap manusia. Jadi layar itu sebagai bukti dari apa-apa saja yang kita lakukan selama kita di dalam dunia. Jadi saya melihat orang-orang yang berdiri itu dengan pakaian, sebenarnya tidak pakai pakaiannya tapi tertutup. Ya. Mereka tidak pakai pakaian tapi kelihatan tertutup, ya. Mereka semua melihat ke arah layar. Tapi itu semua orang-orang gelap. Yang di depan layar itu semua adalah orang-orang gelap. Ya. Nah, karena walaupun tubuh mereka seperti terbuka tetapi tertutup oleh kegelapan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekitar jam 2, jam 3 pagi saya berdoa, Tuhan memberikan penglihatan kepada saya, ya. Nah, di dalam penglihatan itu sangat jelas Tuhan tunjukkan ada layar yang sangat besar, ya. Nah, di dalam layar yang sangat besar itu ada jejeran manusia berbaris-baris, ya. Nah, manusia berbaris-baris. Jadi ukurannya gimana ya? Kira-kira layar itu segini nih, ya, tapi manusianya kecil gitu. Dan mereka berbaris-baris. Nah, dan manusia itu sangat banyak melihat layar tersebut. Di waktu melihat layar itu, ya, saya melihat orang-orang diperlihatkan akan segala perbuatan-perbuatan mereka. Saya tahu itu adalah masa penghakiman. Ya. Saya tahu itu adalah masa yang sangat sulit yang dihadapi setiap manusia. Jadi layar itu sebagai bukti dari apa-apa saja yang kita lakukan selama kita di dalam dunia. Jadi saya melihat orang-orang yang berdiri itu dengan pakaian, sebenarnya tidak pakai pakaiannya tapi tertutup. Ya. Mereka tidak pakai pakaian tapi kelihatan tertutup, ya. Mereka semua melihat ke arah layar. Tapi itu semua orang-orang gelap. Yang di depan layar itu semua adalah orang-orang gelap. Ya. Nah, karena walaupun tubuh mereka seperti terbuka tetapi tertutup oleh kegelapan. Jadi di layar itu diperlihatkan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ya, yang mendukakan hati Tuhan, ya. Kemudian saya diperlihatkan ada satu lubang yang sangat besar. Jadi di dalam lubang itu banyak belatung-belatung, ya. Bahkan tadi pagi waktu saya bersaksi, saya masih merasakan rasa jijik itu, ya. Nah, saya melihat belatung-belatung itu. Kemudian Tuhan membawa saya untuk masuk ke dalam, karena lubang itu besar, ya. Besar sekali, seperti terowongan gitu. Nah, saya dituntun untuk masuk dan melihat ke dalam. Waktu saya berjalan, saya lihat sebelah kiri. Nah, sebelah kiri saya melihat sel-sel, ya. Ada kayak jendela, ada jerajak-jerajaknya seperti itu. Tapi waktu melihat itu saya seperti badan remuk, ya. Hati ini sangat tersayat dan teriris. Karena saya tahu mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam alam maut, ya. Gak tahan sebenarnya saya mau memberitahukan ini kepada saudara. Tetapi di dalam sel-sel itu saya melihat orang-orang yang saya kenal, ya. Saya melihat mereka menjerit. Saya melihat mereka minta tolong. Saya tidak tahan sebenarnya melihat penglihatan tadi pagi yang Tuhan berikan, karena untuk kesekian kalinya Tuhan menunjukkan bagaimana orang-orang di alam maut, ya. Sebenarnya dari semua penglihatan, ini penglihatan yang paling saya bilang sama Tuhan, kalau bisa saya jangan melihat gitu, ya.
Karena jeritan-jeritan daripada orang-orang yang terkungkung di sana itu sangat memilukan, saudara. Itu sangat menyakitkan gitu. Saya berjalan, ya sangat panjang lorong itu. Saya berjalan, tetapi setiap sel ada jiwa, setiap sel ada jiwa. Di situ saya hanya terpaku, ya. Karena beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, Tuhan pernah menunjukkan hal seperti ini sama saya. Saya berjalan melihat jiwa-jiwa yang telah binasa. Mereka menjerit minta tolong. Dan saya melihat Tuhan itu hatinya berduka gitu, ya. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa itu. Mereka minta tolong, tapi di saat mereka minta tolong, Tuhan hanya katakan, terlambat. Selama di dalam bumi lah Tuhan bisa menolong, ya. Jadi tadi pun waktu dini hari saya diperlihatkan kembali, tulang saya rasanya remuk, ya. Saya mau menutup telinga, tapi tangan saya dikakukan seperti ini dan tidak berjalan. Mata saya diarahkan ke kiri untuk melihat sel-sel tersebut, ya. Saya tidak tahan gitu. Akhirnya Tuhan membawa saya lebih lagi. Waktu maju ke depan, lorong itu sangat panjang, ya. Sangat panjang. Saya melihat ada cahaya, ada terang lah, ya. Terang itu berwarna agak orange gitu. Saya pikir, oh ini apakah ada sesuatu yang dibukakan gitu, ya. Tetapi waktu melihat terang itu, hati saya tidak damai. Semakin saya mendekat, saya melihat setelah sampai di ujung lorong, ternyata itu adalah lautan api. Itu yang mengeluarkan terang tadi, cahaya itu, ya. Jadi itu hanya keluar dari api, lautan api. Dan saya mendengarkan suara Tuhan berfirman, anakku, iblis belum mencapai api itu. Karena kelak di saat penghakiman tiba, iblis akan dicampakkan ke dalam api neraka. Bersama dengan siapa? Orang-orang yang ada di sel-sel tadi. Siapa orang-orang di sel itu? Mohon maaf, ya, gatal. Siapa orang-orang yang ada di sel-sel tadi? Mereka-mereka yang tidak mempertahankan iman. Mereka-mereka yang hidup di dalam keinginan daging. Mereka yang ditetapkan untuk binasa. Tetapi siapa yang menetapkan mereka binasa? Ya? Yang menetapkan mereka untuk binasa adalah diri mereka sendiri. Dengan mereka tidak mau hidup di dalam kekudusan. Dengan mereka lebih mengutamakan keinginan daging mereka. Jadi pesan ini sangat penting bagi kita semua. Sebelum mereka masuk ke lautan api, mereka berada di tempat yang sangat gelap. Mereka berada di tempat yang hanya kedengaran kertak gigi dan jeritan tangis. Saya melihat orang-orang yang saya kenal di dalamnya. Bahkan saya pernah mengingat bagaimana Tuhan menjelaskan tentang dosa-dosa hujat, ya. Ada beberapa orang yang sering saya dengar menghujat. Saya lihat di sana, ya. Tetapi ini pesan penting, ya, bagi kita yang masih berada di dalam bumi ini. Jangan pernah jatuh ke dalam dosa apapun
terlebih dalam penghujatan. Karena dosa penghujatan adalah dosa kekal. Kalau itu menghujat Roh Kudus, ya. Itulah penglihatan yang Tuhan berikan tadi pagi, supaya setiap kita, ya, menyadari masih ada hal yang akan kita hadapi di depan yang lebih besar daripada apa yang kita hadapi selama kita di dalam bumi, yaitu apa? Penghakiman. Karena tadi yang dipertontonkan itu, yang ditunjukkan layar besar, ya, dan orang-orang yang berdiri di depannya itu adalah orang-orang yang dihakimi dengan segala perbuatannya. Kemudian kemana mereka akan berada? Masuk ke dalam api, ya. Janganlah kiranya Tuhan menghakimi saudara hanya karena segala perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tetaplah berjuang untuk hidup di dalam kasih dan kekudusan, ya, supaya Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita buka dari 2 Petrus 2 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 22. Ini panjang banget ayatnya, ya. Jadi mohon kita semua tetap bersabar dan tetap setia, supaya kita mengenali siapa sebenarnya nabi palsu, siapa sebenarnya guru-guru yang palsu. Karena selama ini kita sulit untuk mengetahuinya. Kebanyakan orang hanya mengatakan nabi palsu ini tidak mengakui Tuhan. Ya, jangan salah. Nabi palsu dan guru-guru palsu adalah mereka yang katanya hidup di dalam Tuhan, bahkan membawakan pengajaran tentang nama Tuhan. Nah, kepalsuan mereka di mana? Ini yang harus kita pahami, ya. Kalau satu contoh dia tidak menyembah Tuhan, jelas kita tahu itu bukan berasal daripada Tuhan, ya. Jelas kita tahu kepalsuannya. Nah, tetapi kalau dia membawakan nama Tuhan dan pengajaran kebenaran bahkan pertobatan, namun sesungguhnya mereka adalah nabi dan guru palsu, ini yang sulit untuk kita bedakan, ya. Nah, oleh karena itu tanpa hikmat Tuhan kita tidak akan tahu siapa yang disebut dengan nabi dan guru palsu. Oke, saya akan bacakan nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, ya. Sekali lagi, ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Jadi zaman dahulu juga nabi palsu sudah ada di tengah-tengah umat Elohim, ya. Dan dikatakan demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi dia akan menyatu dengan kita. Dia seperti sejalan dengan kita. Dia seolah-olah sama dengan kita di dalam satu penyembahan, di dalam satu pengajaran, ya. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ini yang harus kita pahami, seperti apakah pengajaran sesat yang membinasakan ini. Kalau satu contoh pengajarannya dikatakan kamu jangan percaya kalau dia yang datang ke dalam dunia sebagai Tuhan, jelas kita tahu, ya, kalau ini salah, ya. Nah, tetapi nabi palsu ini tidak akan mengatakan demikian. Mereka akan tetap mengakui kalau Yahuswa itu adalah Tuhan dan juru selamat, ya. Bahkan mereka akan datang dengan memakai nama Tuhan. Mereka pun akan datang dengan membawa kitab yang kita pakai untuk menuntun kita ke dalam kebenaran, ya. Namun kesesatan dari pengajaran itu seperti apa? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Nah, menyangkal penguasa. Di sini kadang kita berpikir, oh, mereka menyangkal penguasa. Menyangkal dalam hal apa? Oh, dia itu bukan Tuhan. Nah, kalau seperti itu ya jelas itu sesat, ya. Tetapi ada satu hal menarik di dalam ayat ini yang harus kita pahami, yang
sehingga kita sulit untuk membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak, ya. Mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nah, seperti apakah pengajaran sesat yang mereka lakukan, ya, untuk membinasakan, dan seperti apakah pengajaran yang akan menyangkal penguasa. Nah, sementara tadi saya katakan mereka membawa ini kitab suci, dan bahkan mereka membawa nama Tuhan. Jadi di mana mereka menyangkal penguasa? Di sini kita harus jeli. Di sini kita harus peka. Di sini kita harus memahami dan mengetahui, ya. Banyak pengajaran-pengajaran yang telah mereka kesimpangkan, ya. Banyak firman Tuhan yang telah diperkosa kesuciannya. Disinilah tadi dikatakan mereka menyangkal penguasa. Di saat Tuhan berfirman A, tetapi kita menyangkal firman-Nya itu, ya. Paham, ya? Kalau Tuhan katakan firman-Nya dan kita katakan itu sudah tidak ada, itu sudah dihapuskan, itu sudah dibatalkan. Di saat Tuhan katakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat, tetapi kita menyangkalnya, ya. Ya sudahlah, bebas kita mau beribadah hari apa saja. Di sini kita sesungguhnya telah menyangkal penguasa dengan firman-Nya. Telah menyangkal penguasa di dalam firman-Nya, ya. Ingat, firman Tuhan itu kudus dan kekal, ya. Firman Tuhan kudus dan kekal. Firman Tuhan tidak bisa dirubah-rubah. Firman Tuhan tidak bisa diganggu-gugat. Firman Tuhan tidak bisa dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi. Tetapi yang ada di akhir zaman, banyak yang mengurang-urangi kebenaran firman Tuhan, bahkan menambah-nambahin, ya. Hanya untuk apa? Kepentingan mereka. Hanya untuk hasrat mereka, ya. Mereka takut untuk menyampaikan kebenaran yang sejati. Takut jemaatnya pergi, iya kan? Takut jemaatnya undur satu persatu. Takut untuk menyampaikan kebenaran. Jadi ingat, di sini menyangkal penguasa, yaitu menyangkal firman-Nya. Di saat Tuhan sudah melarang dan kita juga melakukan. Nah, dengan dalih akan sudah ada tertulis seperti ini. Tuhan tidak akan pernah itu membatalkan segala firman-Nya. Inilah yang menjadi penyesatan-penyesatan besar yang telah terjadi di akhir zaman. Dan inilah yang Roh Kudus singkapkan. Supaya apa? Supaya kita tetap maju, supaya kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan hendak datang. Dia akan datang di dalam segala kemuliaan-Nya. Dan dia akan datang untuk menjemput para mempelainya. Tetapi siapa yang akan dijemput? Siapa yang akan Tuhan nyatakan sebagai mempelainya? Adalah mereka yang setia melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Mereka yang setia melakukan segala perintah Tuhan. Kan ada tertulis segala, ya, semua perintah. Jadi tidak ada yang diabaikan satupun. Semua perintah itu, segala perintah itu harus dilakukan. Karena melalui perintah-perintah hukum dan ketetapan Tuhanlah kita berjalan seturut kehendak Tuhan. Ingat, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang masuk ke dalam kerajaannya? Yang melakukan kehendak Tuhan. Apa-apa saja kehendak Tuhan ini? Ya di sini tertulis semua. Apa yang Tuhan kehendaki darimu, dari saudara dan saya, tertulis semua, ya. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk membaca
firman Tuhan supaya kita tahu apa yang pantas kita perbuat, apa yang tidak. Ingat, manusia mengajar itu terbatas. Tetapi Roh Kudus melalui firman-Nya, Dia menuntun anak-anaknya tidak terbatas, ya. Dia menuntun anak-anaknya tanpa ada batasan apapun. Oleh karena itu, berikanlah hati saudara dan saya untuk membaca firman Tuhan, ya, supaya iman kita benar-benar bertumbuh dan kita memiliki pengetahuan apa sih yang pantas kita perbuat, apa sih yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya kita memahami, ya, Tuhan hanya akan mengangkat anak-anaknya dan menjadikan anak-anaknya sebagai mempelai adalah mereka yang taat dan setia dalam segala firman Tuhan. Segala, bukan setengah, bukan sepenggal-sepenggal, ya. Makanya baca semua, ya. Tuhan berfirman dalam Matius, aku datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi kita harus mengerti, kita harus memahami apa arti daripada perkataan Tuhan tersebut. Tetapi yang ada manusia, umat-umat Tuhan yang dikatakan sebagai Kristen atau Nasrani, ya, mereka hanya datang beribadah, dengarkan khotbah pendeta, sudah cukup bagi mereka. Hanya sekali seminggu saja, ya. Nah, yang Tuhan mau setiap hari kita harus makan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan hari ini saudara beribadah, ya, besok udah tutup deh Alkitabnya. Seminggu lagi, ya, datang lagi ke gereja, buka lagi. Bagaimana iman saudara bisa bertumbuh? Bagaimana saudara bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak? Ya, jadi pengetahuan kita akan tumpul kalau cara persekutuan kita seperti itu. Tetapi pengetahuan kita akan tajam di saat kita memiliki apa? Pedang roh. Pedang roh itu apa? Firman Tuhan. Jadi kita bisa menyikapi menghadapi segala sesuatu karena kita memiliki pedang roh, ya. Haleluya. Kita lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena mereka. Karena siapa? Karena nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ini banyak jalan kebenaran yang dihujat. Kenapa? Saya katakan demikian, ya. Orang-orang yang dinyatakan sebagai nabi atau guru palsu adalah yang lebih menjaga hati manusia daripada hati Tuhan. Sehingga kalau ada kebenaran yang kelihatan ekstrim, ya, nah, di saat kebenaran itu diberitakan, maka mereka inilah yang akan menghalangi jalan kebenaran tadi. Enggak kok, bisa kok. Satu contoh, ya, saya berikan contoh nyata tentang pernikahan karena perceraian, ya. Saya ingat beberapa tahun lalu ada pernah datang ke tempat kita, ya, rumah doa. Mereka minta dinikahkan. Jadi saudaranya ini yang meminta. Saya tanya statusnya. Status pernikahan mereka gimana? Ternyata si laki-laki sudah pernah menikah dan telah bercerai. Saya katakan, oh maaf, di tempat ini tidak akan menikahkan pernikahan oleh karena perceraian. Sebab pernikahan seperti ini adalah jinah di hadapan Tuhan. Saat itu mereka menawarkan, tolonglah Bu, berapapun yang Ibu mau, apa yang Ibu perlukan kami berikan, katanya. Tapi nikahkanlah mereka. Saya tetap katakan tidak, ya. Karena iman kita bukanlah iman suap.
ini teman baik saya yang menghantarkan. Jadi yang mau menikah ini ponakannya kali ya. Ponakannya atau siapa? Oh, ponakan apa sepupunya lah, kira-kira seperti itu ya. Tapi saya tetap katakan tidak, mohon maaf. Ih, kok kamu gitu sih, katanya gitu. Ya saya tidak akan mau menikahkan, bahkan kamu sendiri jangan dukung hubungan itu. Karena nanti Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu, saya bilang. Ya. Nah, tetapi banyak gereja-gereja di akhir zaman ini ya, yang menikahkan pernikahan seperti ini hanya karena apa? Hawa nafsu, keserakahan, hasrat, sehingga mereka ya menutup jalan kebenaran itu, bahkan menghujat ya. Di saat seseorang menyampaikan, oh itu tidak benar, jangan pernah menikahkan orang yang seperti itu pernikahannya. Nah si pendeta itu, palsu itu, bisa kok, orang istrinya sudah menikah kok, iya kan? Nah istrinya kan sudah berzina, jadi ya bisa dia menikah lagi. Sehingga si nabi palsu ini pun menghujat kebenaran ya. Jadi hati-hati. Yang seperti inilah yang dikatakan sebagai nabi dan guru palsu, membenarkan atau menghalalkan apa yang salah. Sehingga disinilah mereka menyangkal penguasa, karena dengan menikahkan orang yang pernah menikah dan bercerai ya, dan mereka menikahkannya di dalam gereja, maka mereka telah menyangkal penguasa yang mengatakan tidak ada pernikahan karena perceraian, sebab pernikahan seperti itu adalah zina. Nah, bisa paham kan? Jadi di saat menghalalkan segala sesuatu, namun segala sesuatu itu bertentangan dengan firman, seperti inilah dikatakan guru palsu. Hanya karena apa? Uang. Hanya karena keinginan ya. Kadang sudah melihat ya jemaatnya salah, tapi jemaatnya ini merupakan donatur ya kan, tidak berani menegur kesalahan ya. Saya pernah beribadah di satu tempat. Jadi saya tahu ada jemaat yang ditonjolkan di sini. Memang luar biasa firman Tuhan ini ya, dipraktekkan karena mereka orang berada, duduknya selalu di depan ini, ya kan? Nah, jadi saya tahu bapak ini sudah berpuluh tahun menjadi jemaatnya, keluarga ini, dan keluarga ini merupakan keluarga yang ditonjolkan dalam peribadatan itu ya. Namun saya tahu kalau bapak ini masih merokok, ya. Nah, dan dahsyatnya lagi, tentang merokok inilah dulu, ya. Bapak ini masih merokok, tetapi si gembala tidak berani untuk menegur kesalahannya. Bahkan dia selalu duduk di depan, ya, berpuluh-puluh tahun loh jadi jemaatnya, tetapi tidak melepaskan segala dosa. Berpuluh-puluh tahun menjadi jemaat tetap dipakai, padahal tubuhnya dicemari oleh segala dosa. Hanya karena apa? Donatur. Berarti hasrat, ya. Nah, dan satu lagi yang paling mencengangkan, saya pernah tanya bapak ini, Pak, saya mau tanya, menurut bapak pemberitaan tentang binatang haram itu gimana? Oh, itu benar itu Mak Rahel, katanya. Itu benar itu. Nah terus, cuman ya memang itulah yang belum bisa aku lakukan. Ini gembala loh yang menyampaikannya. Saya belum bisa melakukannya, katanya. Wah, saya bilang saat itu, Pak, bagaimana nanti pertanggungjawaban Bapak di hadapan Tuhan atas domba-domba yang Tuhan percayakan kepada Bapak? Apalagi donatur ini ternyata jualan binatang haram juga, ya kan? Ini jadi orang menyangkal kebenaran, ya, menyangkal penguasa hanya karena apa? Daging. Tidak berani menyampaikan kebenaran, tidak berani menegur kesalahan. Hanya karena hasrat. Nanti kalau ditegur nggak datang beribadah, nggak jalan, ya kan? Nah, kita lanjut lagi. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu,
akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Ini berbicara apa? Khotbah kemakmuran. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ngeri ya. Kepada pengajar-pengajar yang demikian, ya, yang mengesampingkan firman Tuhan hanya untuk hawa nafsu, hanya untuk kedagingan, hanya untuk keinginan daging, ya, hanya untuk menjaga hati manusia. Apa hukuman yang menimpa mereka? Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia. Hati-hati. Ini nih bagi pemberita-pemberita yang memberitakan firman Tuhan, tolong, ya. Jangan sampai pemberitaanmu di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan di sini, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ngeri ya. Kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, di sini dikatakan malaikat saja yang dahulu hanya memuji dan menyembah Tuhan, yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, di saat mereka salah, Tuhan tidak menyayangkan mereka. Bahkan mereka dipisahkan untuk satu hari penghakiman besar untuk malaikat-malaikat yang tadinya sudah duduk diam bersama-sama dengan Tuhan. Apalagi saudara yang diciptakan dari tanah, ya, yang ada di dalam bumi, belum di sorga, ya, belum melihat Tuhan. Malaikat saja tidak disayangkannya, apalagi manusia yang hanya dari debu tanah. Jadi supaya kita berpikir sampai sejauh itu, ya, supaya jangan asal-asal berbuat dosa, ya. Dan jikalau Elohim tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Nah, dunia kan Tuhan diciptakan gede toh, ya. Dan bumi inilah tempat manusia berpijak. Tetapi itu pun tidak disayangkannya di saat manusia berbuat dosa. Bayangkan, air bah itu sedunia loh. Ini banjir di tempat kita masih di tempat satu-satu wilayah. Zaman purba, ya. Dunia ini dipenuhi oleh air bah. Tuhan tidak menyayangkan. Di saat apa? Di saat manusia melakukan kedurhakaan di hadapan Tuhan. Tetapi dia hanya menyayangkan anak-anaknya yang setia kepadanya, yaitu Nuh beserta keluarganya, ya. Tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu. Jadilah pemberita kebenaran, ya. Dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Elohim membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, malaikat yang memberontak pun Tuhan tidak sayangkan. Dunia di zaman Nuh Tuhan pun tidak sayangkan. Sodom Gomora pun Tuhan tidak sayangkan, ya. Terlebih manusia yang hidup di dalam kefasikan, ya. Jadi apa yang terjadi semua ini, apa yang dibukakan dalam firman Tuhan, ini sebagai perenungan bagi kita, supaya kita merasa takut akan Tuhan, takut akan kuasa Tuhan, ya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan
dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini janji yang Tuhan juga sudah berikan kepada kita, ya. Ini janji yang sangat nyata, yaitu apa? Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Nah, jadi pencobaan-pencobaan besar akan datang melanda bumi. Pencobaan-pencobaan yang dahsyat akan datang melanda bumi, ya. Tetapi percaya, Tuhan tahu menyimpan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Oleh karena itu, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Karena Tuhan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk masa penghakiman nanti. Itulah tadi yang saya lihat, yang dipertunjukkan layar, ya. Di mana di depannya banyak orang-orang berbaris di dalam kegelapan, ya. Mereka dipertontonkan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan selama mereka ada di dalam bumi. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Elohim, ya. Dengan kita menyangkal firman Tuhan, kita menghina pemerintahan Elohim, ya. Oleh karena itu jangan pernah menyangkal firman Tuhan, tetapi setialah di dalam segala firman-Nya. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Elohim, ya. Malaikat-malaikat pun tahu, ya, kesalahan-kesalahan. Mereka pun tidak suka dengan segala pemberontakan. Tetapi malaikat pun tidak akan pernah memakai kata hujat untuk apa yang merupakan pemberontakan yang mereka lihat dan mereka ketahui, ya. Sekalipun sebenarnya mereka menuntut hukuman atas kesalahan tadi di hadapan Elohim, ya. Tapi kalau untuk menghakimi, untuk menghujat, mereka tidak akan mau. Tetapi nabi palsu dan guru-guru palsu tersebut, mereka begitu berani dan angkuh sehingga mereka tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Seperti apa menghujat kemuliaan? Banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di akhir zaman, yang menyingkapkan kepada kita hal-hal yang rahasia akan kerajaan-kerajaan sorga, ya. Nah, tetapi di saat pemberitaan-pemberitaan itu dibukakan, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu menganggap ini suatu hama bagi mereka yang akan mengganggu pekerjaan yang mereka sedang kerjakan, ya. Sehingga mereka dengan angkuhnya, mereka dengan beraninya menghujat kemuliaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan melalui anak-anak pilihannya untuk menyampaikan segala hal-hal yang akan datang. Mereka inilah yang disebut sebagai nabi dan guru palsu, ya. Mereka yang menolak kebenaran, mereka yang menghujat kebenaran hanya karena hawa nafsu. Sama seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Mereka menghujat kebenaran. Di saat hari-hari terakhir, Tuhan menyampaikan kebenaran yang mutlak daripada surganya. Itu sangat bertentangan dengan daging mereka. Sesungguhnya para ahli Taurat memiliki keirian, ya. Nah, dan Pontius Pilatus tahu kalau mereka iri, makanya mereka menyalibkan Tuhan Yahusua. Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu juga mengetahui, ya, apa yang ada di dalam diri seseorang di dalam pemakaian Tuhan. Tetapi karena keirian, mereka berani untuk menghujat. Mereka berani untuk mencela kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang pilihannya.
Jadi kalau kita melihat ada orang-orang yang Tuhan pakai, ya, yang dihujat beberapa hamba Tuhan, doakan. Saudara pasti akan tahu. Saudara pasti akan Tuhan bukakan siapa yang benar. Apakah yang menghujat itu ataukah yang dihujat, ya? Apalagi di akhir zaman, pekerjaan-pekerjaan atau karunia-karunia roh yang Tuhan nyatakan dalam kemuliaannya, ini banyak dihujat, banyak ditolak, ya. Akan banyak ditolak, ya. Beberapa waktu lalu ada yang cerita sama saya, Bu, saya tahu roh Tuhan yang ada pada ibu dan banyak yang menghujat. Saya hanya bilang, sudah dari dulu, semenjak saya memberitakan firman Tuhan, saya dihujat. Tetapi semakin mereka menghujat, semakin berkat Tuhan nyatakan, ya. Ada sukacita dan damai sejahtera yang melekat selalu di dalam hati ini, ya. Karena saya hanya mengingat janji Tuhan, anakku, di saat memberitakan kebenaran, engkau akan ditolak dan dihujat. Tetapi ketahuilah, tetaplah bertahan di dalam rohku, tetaplah bertahan di dalam apa yang kau terima daripadaku, sebab mereka akan melihat kebenaranlah yang ada padamu, ya. Dan saya percaya itu. Yang saya ikuti, yang saya sembah adalah Tuhan Yahosua yang telah disalibkan, mati dan bangkit kembali. Dia disalibkan karena apa? Menyampaikan kebenaran, ya. Waktu dia menyatakan mujizat, yang ada dia dilulukan. Tapi waktu dia menyatakan kebenaran yang sesungguhnya, bahkan yang dia kasih makan ikut menyalibkan dan menghujat dia, ya. Dan saya juga percaya, di saat saya juga menyampaikan kebenaran, akan banyak saya terima penderitaan itu. Karena saya ingat firman Tuhan, bersukacitalah engkau yang masuk ke dalam penderitaan Hamasia, kan gitu. Bersukacitalah engkau yang dicela dan dianiaya oleh karena kebenaran, ya. Dan saya akan tetap berjuang di dalam kebenaran ini, sekalipun banyak hujat yang saya terima. Udah kebal nih telinga ini, ya kan. Nah, karena saya percaya suatu hari mereka akan menyadari roh Tuhanlah yang diam dalam diri saya, yang menyampaikan segala kebenaran kepada saudara. Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Hanya Dialah Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah, ya. Ayat 12. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Ngeri, ya. Ya. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi nabi-nabi palsu, guru-guru palsu adalah mereka yang hanya memberitakan khotbah-khotbah kemakmuran, yang bahkan menyangkal firman Tuhan hanya untuk kesejahteraan daging mereka, ya. Yang bahkan menyangkal firman Tuhan hanya untuk menjaga hati manusia. Mereka ini dikatakan seperti apa? Mereka sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Jadi dari detik ini, jangan pernah mengabaikan hati Tuhan, mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan apa kata Tuhan hanya karena menjaga hati manusia. Tetapi marilah kita berjuang menjaga hati Tuhan dan percaya, sekalipun di saat menjaga hati Tuhan kita merasa seolah-olah ditinggalkan dunia, percaya penyertaan Tuhan besar dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran sekalipun engkau ditinggalkan dunia, asalkan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Ini sebab hidup kita bukan untuk penilaian dunia, bukan untuk perkenanan dunia, tetapi hidup kita hanya untuk perkenanan Tuhan. Dikatakan lagi, mereka menghujat apa yang mereka tidak ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Ngeri sebenarnya hukum bagi guru dan nabi palsu, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari mereka anggap kenikmatan,
Mereka adalah kotoran dan noda, berfoya-foya pada siang hari. Ini bisa kita ibaratkan siang hari ini, di saat Tuhan masih memberikan kita kesempatan, di saat Tuhan masih memberikan kita waktu untuk memulihkan segala keadaan. Sebab kalau sudah senja, Tuhan akan membawa kita kembali. Jadi guru palsu dan nabi-nabi palsu, mereka ini berpoya-poya pada siang hari. Mereka hanya menyampaikan segala apa yang mengenakan telinga, segala apa yang mengenyangkan perut, ya. Mereka berfoya-foya pada siang hari, ya. Mereka memberitakan segala firman hanya untuk mengangkat anak-anak Tuhan supaya mereka merasa nyaman. Mereka tidak memberitakan tentang perobekan, penyucian, pemurnian. Takut mereka. Sebab sesungguhnya nabi dan guru palsu, mereka berdiri untuk upahan dunia, ya. Mengharapkan upah dari dunia, bukan mengharapkan upah yang daripada Tuhan, ya. Menjadikan gelar hamba Tuhan sebagai profesi untuk meraup perobekan, penyucian, pemurnian, tetapi mereka memberitakan kenikmatan-kenikmatan pada siang hari, di saat waktu Tuhan masih berikan bagi kita untuk bertobat, ya. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Nafsu zina menduakan Tuhan, ya. Nah, karena mereka mentuhankan hasrat mereka. Mereka lebih mementingkan kepuasan daripada hasrat kedagingan mereka, daripada keselamatan jiwa-jiwa, ya. Nah, seperti inilah yang disebut sebagai guru dan nabi palsu. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka memikat orang yang lemah, ya. Saya akan kasih contoh. Banyak orang yang terlena dengan pengajaran yang disampaikan oleh seorang yang katanya hamba Tuhan, sehingga orang-orang yang baru bertobat ini, yang masih lemah ini, seperti dihipnoterapi, ya, untuk memberikan apa yang mereka miliki, untuk memberikan apa yang mereka punya, ya, hanya untuk kepentingan si pemberita firman tersebut, ya. Banyak seperti ini yang sudah terjadi. Banyak kita lihat, ya, di sosial media juga yang mereka mengaku orang-orang sebagai abdi Tuhan, ya, sehingga orang-orang yang lemah pun percaya dengan mereka memberitakan pemberitaan yang menakut-nakuti, ya kan, sehingga mereka takut untuk tidak selamat, sehingga mereka mengiyakan apa yang dikatakan oleh hamba tersebut yang mengaku sebagai abdinya Tuhan. Parah. Jadi sangat parah ini nabi-nabi dan pemberita-pemberita palsu. Beberapa waktu lalu, ya, saya pernah ditelepon oleh seseorang. Dia telah kehabisan uang senilai 500 juta. Saya kaget, ya. Habis kemana? Dia bilang, channel ini, channel ini, channel ini. Nah, mereka menakut-nakuti saya. Saya disuruh untuk pergi ke tempat mereka, karena katanya orang tua saya nanti karena suntikan akan jadi vampir. Jadi uang saya pun mereka suruh untuk membuka rumah doa, tapi rumah doa itu pun tidak dibuka, yang ada dibuat jadi kantor, katanya gitu. Dan saya juga disuruh untuk memberkati, katanya mereka mau memberkati orang, tapi tidak dipraktekkan. Habis sekarang saya nol, saya dinolkan, katanya. Nah, dan dia mengirim sama saya
bukti-bukti pengiriman itu ya. Dan kagetnya saya, bahkan ini yang dia sebutkan ini, channel-channel di YouTube yang subscribernya pun sudah puluhan ribu ya, udah di atas 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu ya. Nah, saya kaget ya. Yang channel ini juga katanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dikatakan sebagai nabi dan guru palsu. Memperalat orang yang lemah. Karena mereka baru memberi diri datang kepada Tuhan. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Jadi kalau seorang hamba menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan namun cinta uang, ya, maka di sini mereka dikatakan adalah orang-orang terkutuk. Jadi kalau kita menyatakan diri sebagai hamba Tuhan, maka jangan pernah cinta akan uang. Percaya, hidup saudara akan Tuhan cukupkan. Percaya, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu indah dan tepat pada waktunya. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia.
1 Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.